Rendahkan hati kita. Kita mau datang bersyukur buat setiap kebaikan, anugerah, bahkan kesempatan napas kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Karena itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datang dengan segenap hati. Kita mau persembahkan setiap ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Karena itu mari datang dengan segenap hati kepada Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya.
jarak, saudara di rumah, saya di sini, tetapi saya benar percaya Tuhan melihat hati kita. Kalau kita membuka, menyerahkan setiap hidup kitanya kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan pasti nyatakan dengan luar biasa. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mungkin saudara juga yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita katakan oleh darah anak domba, karena sekarang telah tiba keselamatan dari dalam Yesus. Haleluya. Persembahan kita, mungkin saudara yang ada ibadah, karena kita ibadah streaming, saudara bisa melihat ya di dalam rekening ya yang perlu kita masih mungkin ada persembahan perpuluhan atau ucapan syukur yang saudara ingin berikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan berkati setiap hidup kita masing pribadi lepas pribadi. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, besarnya kami akan berikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan, Tuhan ini dapat memperlebar pekerjaan Bapa hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap Tuhan tangan-tangan yang memberi. Berkati anak-Mu Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Biarlah ya Tuhan Yesus, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
biarlah lewat perjamuan asa yang kudus pada hari ini akan kita lakukan, kita tetap persiapkan hati kita, kehidupan kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu layak dan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskan. Katakan Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat jalan di antaranya. Saudara, di saat hari-hari ini tidak menentu, yang Tuhan mau, setiap anak-anaknya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, tetap datang berdiam diri di hadapan Yesus, sujud menyembah kepada Yesus, sehingga setiap mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan untuk memulihkan bangsa kita, untuk memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Karena itu saudara, saya tidak percaya, kita orang-orang yang percaya yang mengasihi Tuhan, kita rindu, kita melihat perubahan-perubahan yang terbaik terjadi, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa
Katakan sekali lagi, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuni dan bebaskanku. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang sujud di bawah kaki Tuhan, kami sujud datang ke hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, situ Engkau memberikan kemenangan, Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini dalam ibadah kami percaya Tuhan, Tuhan hadir melawat hati, pikiran, jiwa, roh kami. Sebentar kami akan dengarkan sabda Tuhan. Kiranya buka hati, telinga, jiwa, roh kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Salam. Ya, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Ratapan. Ya, Ratapan 5. Kalau minggu kemarin khotbah saya adalah pemulihan, yaitu Israel, pemulihan Indonesia. Sekarang yaitu doa untuk pemulihan bangsa Israel dan Indonesia dan gereja Tuhan. Baik, kita baca secara bergantian dari Ratapan 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, atau kita sama-sama ya baca, nanti biar yang di rumah bisa mendengar. Saudara yang di rumah tolong diambil kitab Ratapan 5 ya, ayat 1 sampai 22. Kita baca dari ayat pertama secara bersamaan. Doa untuk pemulihan. 1. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. 3. Kami menjadi anak yatim dan tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. 4. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. 5. Kami dikejar-kejar dekat-dekat, kami lelah, kami tak ada istirahat. 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 8. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serang pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. 10. Kulit kami membara laksana perapian karena dirinya kelaparan. 11. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. 12. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka.
para tua-tua tidak dihormati. 13. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. 14. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. 15. Lenyaplah kegirangan hati kami, tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan, mahkota telah jatuh di kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. 17. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. 18. Karena bukit Sion yang tandus, di mana-mana anjing-anjing hutan berkeliaran. 19. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. 22. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Amin. Saudara kasih, ya, hari ini ya kita diingatkan lagi untuk berdoa. Kalau kemarin ya inti daripada khotbah saya pemulihan Israel atau Yerusalem, Indonesia adalah kunci yang paling saya sampaikan adalah Yesus telah diberikan kepada Israel dan Yesus juga telah diberikan kepada Indonesia. Saudara kasih, hari-hari ini kita diingatkan untuk berdoa. Berdoa, ya, kita tahu doa adalah percakapan daripada manusia dengan Tuhan, bercakap-cakap, berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, luar biasa kan? Bahwa sebenarnya Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi nah, kadangkala kenapa Tuhan izinkan? Sekarang kita tahu bahwa Indonesia terserang oleh penyakit corona. Mungkin hari-hari yang ini ya kita lupa berdoa, kita lupa baca firman Tuhan, kita lupa datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan, ya. Jadi kita lihat kembali ke dalam ratapan. Orang Israel meratap. 10 suku telah dibuang ke Asyur, 2 suku telah dibuang ke Babel. Mereka menjadi orang buangan, mereka menjadi orang tawanan. Kalau kita sekarang Indonesia, bukan, kita menjadi orang merdeka, kita masih bebas kemana-mana. Tetapi kita melihat kembali bangsa Israel meratap kepada Tuhannya ketika mereka mengalami penderitaan. Nah, sekarang kita Indonesia, apakah kita berdoa datang kepada Tuhan? Atau kita tinggal melihat, itu tugas pemerintah. Nah, itu tugas daripada para dokter atau apa, perawat. Kita tinggal melihat-lihat saja. Apakah itu dalam benak hati kita? Maka hari ini, kalau Israel meratap, kalau Israel menangis kepada Tuhan atas dikatakan tadi sana kedurjanaan daripada nenek moyang mereka, karena nenek moyang mereka melakukan dosa. Mereka menyembah ilah-ilah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung buatan. Nah, zaman sekarang manusia mungkin jarang menyembah patung buatan, jarang menyembah apa? Berhala-berhala. Tapi yang mereka sembah adalah uang mereka. Wah, ini uang saya masih banyak, ini harta saya masih banyak. Nantilah gereja, nantilah berdoa, nantilah baca firman Tuhan hari ini. Makanya Tuhan ingatkan kita, mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara kekasih, dikatakan di dalam Yeremia 33:3 bahwa berserulah kepadaku
ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan meminta biaya pulsa kepada kita? Enggak, ya kan? Enggak. Tuhan enggak pernah minta pulsa kepada kita. Tuhan enggak pernah bayar pulsa kita kepada Tuhan. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Makanya, ya, saya kembali diingatkan, saudara yang di rumah sekarang, karena kita tidak ada lagi konser, karena ini pandemi corona ini, karena larangan pemerintah, kita tidak bisa berkumpul-kumpul banyak-banyak, ya kan? Sehingga apa? Kita di rumah saja. Nah, seperti saudara lihat HP-nya kan, Telkomsel, di rumah saja. Jadi di rumah saja. Nah, di rumah saja ngapain? Hanya nonton, hanya melihat situasi korban bencana corona. Apakah kita datang kepada Tuhan? Saudara kekasih, kita berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan berkat. Doa merupakan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Makanya kita punya berkat, punya anugerah, datang kepada Tuhan, datang berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi ternyata terkadang kita lupa. Ya, saya akui dengan adanya pelarangan ini, ya, hari-hari ini saya berusaha, ya, minimal 2 kali sehari datang kepada Tuhan untuk baca firman, untuk berdoa, ya. Pagi-pagi juga saya mulai jam 1, jam 3 diingatkan lagi berdoa, harus berdoa dan harus berdoa. Untuk apa? Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kota, berdoa bagi pemerintah. Nah, dengan adanya pelarangan ini sekarang, apakah kita hanya tinggal bengong di rumah? Apa yang terjadi kalau kita hanya menonton saja, kalau tidak berbuat sesuatu? Ya, minimal kita harus berdoa bagi pemulihan kota kita, bagi pemulihan Indonesia, bagi pemulihan bangsa kita. Amin. Ya, jadi mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tundukkan, ya, hati kita, pikiran kita, kita pusatkan, ya, kita berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Tanpa campur tangan Tuhan, Indonesia tidak akan mengalami pemulihan. Tapi dengan adanya doa-doa saudara, dengan adanya seruan kita, maka disitulah Tuhan akan ambil bagian. Amin. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarkan doa orang-orang benar. Ketika saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, saya yakin di mata Tuhan, ya, adalah saudara orang benar. Yakobus 5:16, ya. Bahkan ketika kita selalu baca firman Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat, maka doanya akan didengar oleh Tuhan. Jadi mari kita, ya, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita doakan agar terjadi pemulihan kepada bangsa ini, terjadi pemulihan bagi negeri ini, ya. Hari-hari ini saya perhatikan di medsos, ya, selalu pemerintahan yang disalahkan dan disalahkan, ya. Jadi di sini apakah kita hanya menyalahkan pemerintah ikut-ikutan, ya, seperti kemarin ada anak muda, ya, dari Jakarta Utara ini, dari daerah Laguasana kalau tidak salah, ya, ke Tanjung Priok, menyalahkan presiden, menyalahkan orang, ya, yang duduk dalam pemerintahan, disalahkan. Karena apa? Karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak benar. Apakah kita juga ikut-ikutan demikian? Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa. Kalaupun salah tindakannya, kita berdoa agar Tuhan mengubah, memulihkan cara pemikiran
mereka, agar Tuhan berbelas kasihan. Ya, saudara kekasih, berapa lama Israel mengalami pemulihan? 70 tahun. Ya, atau disebut dengan 7 tahun Yobel. Saudara bisa bayangkan, 70 tahun lamanya mereka ditawan, diperbudak oleh bangsa lain. Baru Tuhan memulihkan mereka. Sekarang kita sudah berapa lama ini? Tidak komsel, tidak beribadah. Akhirnya apa? Kita hanya bengong-bengong saja. Saudara kekasih, oleh sebab itu, mari kita berdoa, mari kita bercakap-cakap kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tidak bayar. Kemudian, mengapa kita harus berdoa? Berdoa itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara dan saya. Dikehendaki. Jadi Tuhan mengkehendaki manusia harus berdoa kepadanya. Kenapa dikehendaki? Karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Jadi orang-orang yang diciptakan Tuhan harus berseru kepadanya. Itulah kehendak Tuhan. Dan hanya itu kehendak Tuhan kepada kita. Berdoa dan memuliakan Tuhan. Enggak ada selain itu. Kalau pemerintah, kita harus bayar apa? Bayar pajak. Kalau saudara datang ke gereja, bayar persembahan. Ya kan? Jadi kita egois lah. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, nggak bayar apa-apa, hanya berdoa. Justru dalam berdoa ini kita minta apa? Minta penyertaan, minta berkat, minta kesembuhan, melebihi, ya kan? Yang kadang-kadang yang harus kita terima dari Tuhan. Kalau pemerintah ada hak, ada tanggung jawab. Tapi kebanyakan kalau kita kepada Tuhan meminta apa? Hak kita kepada Tuhan. Makanya saudara kekasih, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan menghendaki. Efesus 6 ayat 18. Jadi kehendak Tuhan. Makanya saudara dan saya yang di rumah harus berdoa. Harus berdoa. Saya masih ingat dulu ibu saya sebelum meninggal, saya bilang, karena dia sudah rada-rada pikun, saya bilang, tugas mama sekarang kan sudah pensiun, saya bilang. Jadi tugasmu sekarang adalah berdoa. Apa yang saya doakan? Yang mama doakan banyak. Berapa anakmu? Berapa menantumu? Berapa paromenmu? Ya kan? Berapa keturunanmu? Doakan lagi bangsa ini. Doakan negeri ini. Doakan pemerintah ini. Kebanyakan katanya. Kata bilang, nggak banyak lah, ya kan? Tapi karena kita nggak ada kerinduan berdoa, jadi kita cari alasan. Tugas saudara dan saya berdoa bagi bangsa ini. Tugas saudara berdoa bagi kota kita ini. Tugas saudara dan saya berdoa bagi pemerintah, ya kan? Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Jadi dengan kita berdoa, maka akhirnya apa? Kita semakin mengenal Allah. Itu nomor 2. Kalau mengapa kita harus berdoa? Dengan kita berdoa, kita semakin mengenal Allah. Kenapa? Karena kita selalu dekat. Makanya kita lihat kembali kepada kitab Daniel. Ketika Daniel difitnah oleh teman-temannya di dalam pemerintahan Darius, apa yang dia kerjakan? Dia bukan protes kepada Raja Darius. Dia bukan protes kepada Raja Darius,
Tapi dia datang berseru kepada Tuhan, menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Saudara, saya berapa kali satu hari berdoa? Halo, apakah kita sekali berdoa kepada Tuhan? Apakah dua kali? Saudara, kita dituntut 5 kali. Kita sekalipun kagak. Itu bagaimana mau terjadi pemulihan? Halo. Jadi saudara kekasih, ya, ketika Daniel datang kepada Tuhan berdoa, akhirnya apa? Tuhan melepaskan dia dari cengkraman singa. Kemarin juga ada saya lihat dalam edaran di medsos, ya, bagaimana 2 orang mau ditembak, ya, yang satu akhirnya, ya, dia menyangkal Yesus, Denny, ya, menyangkal Yesus. Yang satu lagi, dia tidak berkata menyangkal Yesus, tapi dia berdoa, dia berbahasa roh. Saudara kekasih, kalau itu memang di medsos itu benar-benar, saya yakin itu lebih daripada Daniel. Senapan AK-4, ya, 7 ditembakkan kepada manusia. Manusia tersebut apa? Mantul, ya kan? Apa yang terjadi, saudara kekasih? Karena ada roh Tuhan, ada malaikat Tuhan menahan segala peluru. Bahkan yang satu lagi mau tebas dia dengan parang, ya. Dia ditangkap dengan halilintar 2 kali. Saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana? Karena dia datang kepada Tuhan. Jadi saudara mengenal Tuhan Allah yang kita tidak pernah lihat. Bagaimana caranya? Selalu berdoa agar kita bisa mengenal. Berikutnya, hari-hari ini, nah, sudah dikatakan corona ini identik dengan apa? Kematian. Ya, kalau Yesus adalah yang menghidupkan. Jadi saudara kekasih, hari-hari ini, ya, negara di dunia, saudara bisa lihat tadi kan saya bagikan di medsos, kurang lebih 200 negara yang diserang oleh corona, ya. Jadi iblis berusaha menghancurkan orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia seperti singa yang apa? Mengaum-aum mencari mangsanya. Dia berusaha, kapan kita lengah? Dicengkram. Oleh sebab itu saudara kekasih, ya, agar kita tidak tercengkram oleh iblis, maka kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa. Ya. Kemudian berikutnya, ya, ketika mengapa kita harus berdoa? Membuktikan bahwa saudara dan saya tidak berdaya. Ya, kita punya kemampuan yang sangat apa? Terbatas. Ya, nggak adalah kehebatan kita sebenarnya. Ya, nggak ada kehebatan kita. Kalau kita kembali kepada corona tadi, hanya bentuk putaran seperti corona matahari dikatakannya kan, ya, yang nggak bisa dilihat oleh mata, masuk ke tubuh manusia, masuk ke leher kita ini, atau di lubang sinus katanya, ini yang paling dingin, di dalam apa kita ini, hidung kita itu di situ dia berusaha. Coba, dia berusaha menghancurkan, ya, apa kita, imunisasi kita. Jadi sekarang kasih, hanya virus yang sangat kecil mampu membunuh manusia. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka akhirnya apa? Kita akan diserang oleh iblis tadi, dan imunisasi kita akan sangat terbatas.
semata. Jadi bentuk bahwa kita tidak berdaya, maka kita harus apa? Harus yaitu datang kepada Tuhan. Ya, di dalam doa itu juga merupakan suatu ungkapan ratapan penderitaan manusia kepada manusia. Tuhan, tolong aku. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, ya, berikan aku kemenangan. Tuhan, berikan aku pertolongan. Ya, ada orang minta kesembuhan, ada orang juga minta terima kasih. Kemarin juga ada ya orang kesaksian dari Semarang, katanya dengan dia disembuhkan dari virus corona, dia berterima kasih, Tuhan masih kasih dia kehidupan. Saudara kasih, di dalam doa juga itu ada pengharapan janji-janji Allah. Kemarin saya sudah bagikan pemulihan diri kita, pemulihan kota, ya. Jika kita baca firman Tuhan, itulah janji-janji Allah. Terus, nah, ketika kita berdoa, nggak selamanya apa yang kita doakan itu langsung apa? Langsung tercapai. Langsung apa? Kita mendapat jawaban. Nah, ibaratnya seperti apa? Seperti anak sekolah. Nah, anak sekolah, kalau dia malas apa? Malas belajar. Dia apa? Ikut ujian. Akhirnya nilainya mungkin hanya nilai ikan mas, ya, nilai yang jelek. Kenapa? Karena dia malas apa? Malas baca. Nah, ini bersyukur ini tahun ini bahwa gara-gara corona ini manfaat anak sekolah ini. Gara-gara anak sekolah nggak perlu lagi ujian-ujian, langsung lulus. Hebat ini. Ini namanya baru cerita dalam masa lahir kita. Saya belum pernah menemukan hal demikian. Justru dulu ada ditambah setengah tahun. Tapi tahun ini tahun yang luar biasa bagi anak-anak sekolah. Kenapa? Karena nggak perlu ujian-ujian, lulus, ya kan? Jadi doa juga ada menghalangi dosa dan kejahatan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Bukan karena kurang panjang tangan Tuhan memberkati kita, tapi karena kita berdosa, karena kita jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi saudara kasih, bila doa-doa kita belum terjawab, mari kita bereskan dosa kita. Mari kita singkirkan kejahatan kita. Dan mari kita di dalam doa kita mungkin ada suatu niat yang salah. Mari kita buang niat jahat kita. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, bagi bangsa. Jangan ada niat jahat. Israel selalu berontak kepada Allah. Jadi walaupun ketika mereka berdoa, doanya terhalang. Jadi mari ibaratnya seperti seorang memberontak kepada itu tadi saya bilang kan, ada anak muda yang gak setuju kepada Jokowi, dia berontak lewat apa? Medsos, ya kan? Nah, kita juga kalau kita berontak kepada Tuhan, Tuhan kenapa si A selalu kau berkati? Kenapa aku gak kau berkati? Ya mungkin dalam diri kita hanya selalu berontak. Disuruh kita berdoa, nggak mau. Disuruh baca firman Tuhan, nggak mau. Disuruh memuji Tuhan, nggak mau. Ya kan? Nah, jadi saudara kasih, hari-hari ini Tuhan menghendaki agar kita mencari Dia. Ya, jadi saudara kasih, banyak orang jangan hanya mencari uang. Ya, carilah siapa? Carilah Tuhan. Ketika kita cari, maka ada lagu, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Jangan berontak kepada Tuhan. Israel selalu berontak kepada Tuhan. Hanya gara-gara mereka berontak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka 40 tahun berjalan di padang
burung. Yang berikutnya, ketika kita berdoa, jangan bimbang. Jangan bimbang. Makanya ada lagu, hatiku percaya kepada Indonesia. Nanti mari saudara pendoa syafaat berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Baik, kita hari ini yang di rumah, mari persiapkan yaitu perjamuan asa yang kudus. Ya, yang di sini juga kita persiapkan perjamuan asa yang kudus. Baik, sambil kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kita naikkan pujian. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari bertugas maju ke depan.
Mari kita sambil berdiri, yang di rumah juga saudara berdiri, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Saudara sudah mengangkat roti di atas kepala saudara. Roti adalah sebagai lambang tubuh Yesus. Yesus telah mati. Saudara percaya dari hati saudara yang paling dalam, ini adalah tubuh Yesus. Seandainya pun ada corona di dalam tubuh saudara dan saya, maka tubuh Yesus ini akan menyucikan, akan menguduskan, bahkan dosa kita dikuduskan, pelanggaran kita dikuduskan oleh tubuh Yesus. Oleh sebab itu, hargakan penebusan Kristus dalam kehidupan saudara. Percaya dari hatimu paling dalam. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari angkat tinggi-tinggi air putih atau anggur yang ada di tangan saudara. Bukti pengakuan kita kepada Tuhan bahwa air putih dan anggur Tuhan ubahkan menjadi darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan, untuk memuduskan, untuk menebus kita. Oleh sebab itu, percaya dari hatimu paling dalam bahwa darah Yesus sanggup memulihkan segala hidup kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari saudara bersyukur. Mari saudara bersyukur. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan bahwa tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan tubuh kita masing-masing. Percaya dari hati kita paling dalam, apa bentuk virus, apapun bentuk kematian yang sedang mengincar kita, kita percaya oleh darah Yesus, oleh tubuh darah Yesus yang telah menyatu di dalam tubuh kita. Kita imani, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia telah kuduskan, Dia telah sucikan, Dia telah sembuhkan, Dia telah berikan yang terbaik dalam hidup saudara. Mari saudara berdoa. Mari saudara berkata-kata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang tulus. Terima kasih Tuhan untuk penyucian yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan, atas penyertaan, bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi jemaat gereja Kampung Cilincing. Tuhan juga mengasihi komunitas Kampung Sawah. Tuhan juga mengasihi Jakarta Utara. Engkau juga mengasihi Jakarta. Bahkan terlebih, Engkau mengasihi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami Indonesia datang Tuhan berdoa, Kau pulihkan, Kau berkati. Terlalu besar
membersihkan, menyembuhkan apapun bentuk penyakit kami, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Bahkan perjamuan asa yang kudus setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa perbaharui, bahkan pulihkan semakin hari semakin kita dekat kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita terlebih dahulu mau memasuki doa siapan. Hari itu saudara mari tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sama-sama nanti berdoa siapan dan mengundang untuk hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam doa siapan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita mau masuk dalam doa siapan kita. Saya undang juga untuk kita semua yang ada di rumah. Saat ini kita sama-sama berdoa, sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, berlutut, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Kita bawa keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita ini. Kita mau berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang sakit, yang mereka boleh terbaring saat ini dalam rumah sakit. Kita mau berdoa bagi orang-orang yang sehat saat ini, supaya tetap Tuhan boleh melindungi, menjauhkan segala serangan virus corona. Mari kita boleh bersatu untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh saat ini melakukan ibadah di dalam rumah. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami Tuhan mengucap syukur Bapa yang baik, bahwa saat siang pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh tetap menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Penyertaan perlindungan-Mu ya Bapa di sepanjang hari-hari kami. Kami ada Tuhan saat ini, sebagaimana Engkau ada dalam hidup kami, menyertai kami Bapa. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada saat ini, untuk kami boleh ada di tempat ini Bapa yang baik, untuk kami boleh datang beribadah Tuhan, untuk kami boleh datang meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab Tuhan baik, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah
seperti Engkau ya Bapa. Dan kami tetap percaya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kami percaya Bapa yang baik. Engkau memegang mementangi hidup kami Bapa dengan malaikat surgawi ya Tuhan. Sehingga kami luput Tuhan Yesus dari serangan Tuhan virus corona saat ini, yang membuat seluruh bumi ketakutan Bapa yang baik, yang membuat seluruh Tuhan Yesus bangsa-bangsa Tuhan ketakutan. Tapi kami percaya Bapa yang baik, Engkau ada di pihak kami. Engkau ada Tuhan membela kami. Engkau ada Tuhan menyelamatkan seluruh hidup kami. Selamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Hanya nama Yesus yang sanggup Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menghancurkan segala kuasa-kuasa virus corona Tuhan, yang membuat Tuhan bangsa kami ketakutan. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan boleh tetap terjadi bagi bangsa kami ini. Pemulihan yang daripada Tuhan boleh tetap terjadi bagi setiap keluarga kami. Pemulihan tetap terjadi bagi setiap hidup kami. Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami ada Tuhan dengan bilangan jiwa, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada Tuhan di tempat ini, mendengarkan setiap seruan doa kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa Bapa yang baik. Kami memohon Tuhan di hadapan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan mengalami pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi bangsa kami ini Bapa yang baik. Tetap Tuhan kami berdoa Bapa, buat yang Tuhan saat ini boleh Tuhan yang sehat Bapa yang baik. Mari Bapa, tetap Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan nyata. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat firman-Mu Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat. Engkau berikan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yang ketakutan saat ini Tuhan, mari Tuhan Engkau kuatkan. Penghiburan yang daripada Tuhan boleh tetap terjadi. Kepercayaan yang daripada Tuhan tetap Tuhan Engkau berikan dari setiap Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa Bapa, buat hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan Engkau pakai saat siang hari ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Hamba-Mu Tuhan, Bapa Gembala kami Tuhan, biarlah Tuhan tetap Tuhan Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Tuhan, kami boleh tetap percaya Bapa yang baik, bahwa pemulihan Tuhan Yesus tetap boleh terjadi bagi hamba-Mu Bapa. Apa yang menjadi Tuhan kerinduan, misi dan visi hamba-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Khususnya Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk kemenangan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa yang baik. Berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan, baik anak-anaknya Tuhan, baik Tuhan istri Tuhan, keluarga besarnya Tuhan dimanapun saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami serahkan juga Tuhan saat ini Ibu Gembala kami Bapa, sebagai Tuhan pendoa penopang Tuhan, ibu rumah tangga Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan tetap Tuhan Engkau tambah-tambahkan. Mampukah Tuhan Ibu Gembala kami Bapa, kemanapun Tuhan Engkau utus Tuhan Ibu Gembala kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Biarlah Tuhan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa boleh percaya, ada banyak jiwa-jiwa boleh menikmati Tuhan, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan anak-anaknya Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, baik yang dalam studi Tuhan, kebutuhan keperluannya Tuhan kesediakan dalam nama Yesus.
usaha pekerjaan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di mana saat ini Tuhan kami boleh tak percaya bahwa pelebaran gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa yang baik, di mana Tuhan saat ini anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mengadakan ibadah bersama-sama dengan kami Bapa. Mereka boleh ada di rumah Tuhan saat ini Bapa yang baik. Kami mau angkat tangan di hadapan-Mu, Engkau yang memberkati mereka Bapa yang baik. Engkau mendengarkan setiap doa-doa mereka saat ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami boleh bersatu Tuhan lewat doa-doa kami. Kami boleh tetap mempunyai pengharapan yang luar biasa, bahwa Tuhan tetap membela menolong kami Bapa yang baik. Kalau Tuhan sudah memberkati kami saat ini Bapa, kami boleh tetap percaya Bapa yang baik, bahwa minggu yang akan datang Tuhan Yesus, Engkau boleh tetap Tuhan mengizinkan kami boleh datang beribadah Bapa yang baik. Karena kami boleh tetap percaya bahwa virus corona Tuhan dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kami boleh tak bersatu Bapa yang baik. Kami boleh mendengar Tuhan lewat oh Tuhan Yesus, baik media-media Tuhan, berita-berita yang ada, bahwa pemulihan bangsa kami ini boleh ada semakin baik, semakin baik, sebab Engkau menolong menyelamatkan bangsa kami ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa yang baik, kalau saat ini Tuhan kami boleh dapat melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, apapun Tuhan yang menjadi bagian kami Bapa, Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Daripada penerima tamu yang menjalankan persembahan Tuhan, pemain musik, Tuhan Yesus, bahkan hamba-Mu Tuhan, bahkan juga Tuhan pendoa Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh melakukan perjamuan asa yang kudus Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami percaya, Engkau yang memberkati Tuhan. Lewat darah-Mu Tuhan kami sudah disucikan, diampuni segala dosa kami, sehingga kami layak menerima janji-Mu kekal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan program gereja-Mu di tempat ini, tetap kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati. Bahkan juga Tuhan di setiap doa-doa yang ada, Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Bahkan juga tetap Tuhan kami serahkan sponsor yang ada buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, tetap kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami yang ada Tuhan Yesus di bangsa kami ini Bapa. Dari pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi sekalipun, Tuhan Engkau yang memberkati Bapa yang baik. Setiap presiden kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan Bapa yang baik. Setiap Tuhan apa yang boleh Tuhan pemerintahan kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkau sediakan yang terbaik. Oh Tuhan Engkau berkati setiap aparat kepolisian, baik angkatan darat Tuhan, angkatan udara Tuhan, angkatan laut, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami boleh membawa persembahan kami, benda mati Tuhan, bahkan setiap hidup kami. Mari Tuhan Engkau kuruskan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau balaskan berlipat kali ganda setiap kehidupan kami lewat usaha pekerjaan kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami sudah selesai beribadah Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan saat siang hari ini, di mana juga Tuhan sebentar lagi Bapa kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami Bapa yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita untuk berkat dari Bapa kita di sorga. Pulanglah kiranya dengan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu.
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah rahimmu. Kiranya pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Selamat hari Minggu. Salam, Tuhan Yesus berberkati. Sekilas pengumuman Gereja GBI Cakung Cilincing. 1. Doa pengerja jam 7 malam untuk sementara diliburkan. 2. Doa puasa jam 12 siang hari Sabtu untuk sementara diliburkan. 3. Ibadah Paskah dengan streaming Facebook. 4. Doa berantai di rumah masing-masing tetap berjalan. 5. Untuk sementara Komsel diliburkan. 6. Untuk sementara ibadah muda-mudi diliburkan. 7. Untuk sementara sekolah minggu diliburkan. 8. Diharapkan untuk setiap pengerja wajib hadir di ibadah Paskah. Jika ada pertanyaan atau kurang jelasnya bisa ditanyakan langsung. Harap diperhatikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.